Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. So, we are from Group 3 and we will do a presentation about the material English syllable structure. So, firstly, I want to introduce myself and my teammates. My name is Dona Afrilia and my teammates are Erli Rikawardani, Ihsan Maulana Ahmad, Kurnia Khalid, Nisa Nuraini, and Nizar Zulmi. So, firstly, we will discuss about a syllable. A syllable is a unit of pronunciation that forms a word or a part of a word. Jadi syllable adalah uh, kesatuan pengucapan yang membentuk sebuah kata atau bagian dari sebuah kata. It is composed by a vowel and usually a consonants. Jadi biasanya konsonan syllable ini disusun oleh sebuah vowel dan beberapa konsonan. The symbol is a symbol called sigma and it is stand for syllable. Jadi simbol ini disebut dengan sigma dan merupakan simbol dari syllable. So sigma is syllable. Sigma is made up of onset and rhyme, and the rhyme is made up of nucleus or peak and coda. Jadi syllable sendiri terdiri dari onset dan rhyme, di mana rhyme itu akan dibagi lagi menjadi nucleus or peak dan coda. The onset is the part of the syllables that goes before the vowel and it is made up of 1, 2, or 3 consonants. Jadi onset adalah bagian dari syllable yang berada sebelum vowel dan bisa terdiri dari 1, 2, atau 3 konsonan. The rhyme is the part of the word that contains the vowels and any other consonant after it. Jadi rhyme ini adalah bagian dari kata yang terdiri dari vowel atau huruf vokal dan konsonan-konsonan lain setelahnya. Rhyme ini sendiri has two parts, the nucleus and the coda. Jadi rhyme ini sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu ada nucleus dan coda. The nucleus corresponds to the vowel of the syllable and it is the most sonorous part of it. Jadi nucleus adalah huruf vokal dari suatu syllable atau suku kata dan merupakan bagian paling nyaring. While the coda is any consonant that comes after the vowels, and just like the onset, the coda can contain 1, 2, 3, and in some rare cases 4 consonant. Jadi coda ini juga merupakan konsonan yang datang setelah vowel atau huruf vokal, dan sama juga seperti onset, coda ini bisa terdiri dari 1, 2, 3, dan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi 4 konsonan. This is the patterns. Jadi polanya begini. Untuk onset, nucleus, dan coda, onset ini bisa terdiri dari 1, 2, ataupun 3 konsonan, sedangkan nucleus adalah vowelnya yang berada di antara onset dan coda, sedangkan coda bisa terdiri dari 1, 2, 3, dan 4 konsonan. But the onset and the coda are not necessary for the syllable to exist. So the syllable can be formed from consonant, vowel, consonant, or consonant and vowel, vowel and consonant, or vowel only. Jadi antara antara onset dan coda itu sebenarnya tidak harus ada dalam suatu syllable. Jadi suatu syllable atau suku kata itu bisa dibentuk dari konsonan, huruf vokal dan konsonan, atau konsonan dan huruf vokal saja, atau huruf vokal dan konsonan saja, atau hanya berupa huruf vokal saja. The syllable cannot exist without a vowel. Jadi tadi sudah dijelaskan untuk onset dan kodanya itu tidak harus ada dalam suatu suku kata, tapi dalam suatu suku kata itu harus ada vowel atau huruf vokal. Examples. So here we will do examples. Jadi di sini sekarang ada beberapa contoh dari suku kata. The first one is red. The word red is made up of r, e, and d. So the r is the onset, the e is the nucleus, and d is the coda.
the nucleus and the coda will form the rhyme, and the onset and the rhyme will form a syllable. Jadi dalam kata red ini terdiri dari huruf R, E, dan D. R ini adalah onsetnya, E ini adalah nukleus, dan D adalah koda. Antara E dan D, nukleus dan koda, ini nanti akan membentuk rhyme, dan onset dan rhyme ini nantinya akan membentuk sebuah syllable atau suku kata. The second example is from the word freedom. So the freedom is made up of F, R, I, D, E, and M. So this F and R is the onset, the I is the nucleus, and there is no coda. The onset and the rhyme will form a syllable. And the second one is the is the onset, is the nucleus, and m is the coda. The nucleus and the coda will form a rhyme, and the rhyme and the onset will form a syllable. Jadi dari kata freedom ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada kata free dan dom. Free dan dom ini huruf F dan R ini adalah bagian dari onset, I-nya ini adalah nukleus yang nantinya akan membentuk rhyme, dan antara onset dan rhyme ini nantinya akan menjadi syllable. Sama halnya dengan D, di sini yang menjadi onset, E menjadi nukleus, dan M yang menjadi koda. Nukleus dan koda nantinya akan membentuk rhyme, dan onset dan rhyme-nya nanti akan menjadi syllable atau suku kata. Mungkin teman-teman bertanya kenapa D di antara I dan E ini harus menjadi onset, kenapa tidak menjadi koda dari the first syllable dari suku kata yang pertama. Jadi di sini ada yang namanya the maximal onset principle. So the maximal onset principle states that the consonants that are intervocalic are maximally assigned to an onset instead of coda. Jadi jadi maximal onset principle ini mengatakan bahwa jika ada suatu konsonan yang berada di antara dua huruf vokal seperti D yang berada di antara I dan E ini, maka nantinya D-nya ini akan menjadi onset ketimbang menjadi koda dari I ini. Bunyi hukumnya seperti itu. Dan di sini sudah saya tampilkan beberapa contoh yang lain, teman-teman bisa membacanya sendiri. Kita akan skip langsung ke contoh terakhir mungkin ya. Jadi di sini ada kata congratulate. Jadi congratulate di sini ke-nya adalah onset, E-nya adalah nucleus, dan N-nya adalah koda. Kemudian untuk huruf G dan R ini adalah di second onset atau onset yang kedua. A di sini adalah nukleusnya, dan there is no coda. And there is the third onset. It is ch. There is ch. U is the nucleus. There is no coda here. And the last onset is L. A is the nucleus, and C is and the T is the coda. Jadi dalam kalimat congratulate ini, ke-nya adalah onset, E-nya adalah nukleus, N-nya adalah koda. Itu adalah syllable yang pertama. Kemudian ada G dan R. Ini adalah onset. A-nya adalah nukleus, and there is no coda. Ini adalah syllable yang kedua. Kemudian ada C.
C-nya ini adalah onset, U-nya adalah nucleus, and there is no coda. This is the third syllable, atau ini adalah suku kata yang ketiga. And the last one, the L is the onset, A is the nucleus, and and the T is the coda. Jadi L-nya ini adalah onset, A-nya ini adalah nucleus, dan T-nya ini adalah coda. So in the word congratulate, they are 4 syllables. The next explanations will be moved to early. The next is sonority hierarchy. The sonority of a sound is its loudness relative to the other sound with the same length, stress, and speech. Sonority hierarchy is the ordering of speech sound from highest amplitude to lowest amplitude. The sonority hierarchy is as follows. For the first vowel, second liquids, third nasals, fourth frigatives, five abrogatives, and six stops. The sonority of segments are syllabified according to the sonority hierarchy or sonority scale. The idea of the sonority scale is to show which sound are most sonorous and which sound are less. Vowels are more louder and have greater resonance, but sonority not just about loudness. The sounds that are made with loss of airflow from the lungs and vocal folds vibrating are more sonorous sounds. The sonority and syllable structure. Nucleus as obligatory. It is central peak of sonority. It is usually a vowel. And the next is onset or optional. It is the consonant that may come before the nucleus or vowel. For example, K. The K is onset. And the next is coda. It is consonant that may come and cluster after the nucleus. For example, Kate. The sound T is the coda. The most sonorous element in a syllable will be located in the nucleus or the peak, which is the vowel. The less sonorous elements will be in the onset and the coda or consonant. The next is maximal onset principle. For the first, a phonological principle that suggests that consonants that are intervocalic are maximally assigned to the onset. Second, in case of doubt concerning the placement of a syllable boundary, whether or not a consonant belongs to the initial syllable's coda or the following syllable's onset, it should be assigned to the onset rather than the coda. For example, the English word diploma can be divided in several ways. Diploma versus diploma. However, the only division that is conformity with the maximal onset principle is diploma. Okay, next is syllable weight. In linguistics, syllable weight is the concept that syllables pattern together according to the number and or duration of segments in the rima. Syllables that don't have branching in the rhyme containing a short vowel alone or a coda of no more than short consonant, as in a or pa, whether it was at the rhyme, are called light syllables. And syllables which have branching anywhere within the rhyme constituent contain a long vowel or a diphthong
optionally followed at least by one or more consonant, as in T, or a short vowel followed at least by one consonant, as in pen, are called heavy syllable. Okay, thank you, Early. And in this section, I will be present about language-specific phonotactics. Phonotactics is a branch of phonology that deals with restriction in a language on the permissible combination of phonemes. Phonotactic defines permissible syllable structure, consonant clusters, and vowel sequence by means of phonotactical constraints. Phonotactic constraints are highly language-specific. And roll-forward speech sound can occur in language, and how two speech sounds combine to create words is known as phonotactic. An example would be that phonotactic guide the number of syllables that are permissible in words. What are permissible as word position for vowels and consonants? The type of consonant and vowels that can combine in syllable, the presence or absence of consonant cluster at the beginning or end of syllable, and the number, type, and sequence of consonant that can form a consonant cluster. Additionally, the presence or absence of lexical tones and harmony pattern include. Phonotactic give rise to a variety of paths that are permissible in a language, including vowel, consonants, or word shapes and length, and syllable shape and consonant cluster. Lebih sederhananya, fonotaktik ialah cabang fonologi yang berkenan dengan pengehadan terhadap gabungan fonem yang dibenarkan dalam sebuah bahasa. Kaidah fonotaktik yakni aturan dalam merangkai fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar, misalnya suku kata. Pola fonotaktik adalah kaidah pergeseran bunyi dalam pelafalan kata, baik kata dasar atau kata turunan akibat pengaruh bunyi yang ada di lingkungannya, baik sebelum dan sesudahnya. Pergeseran ini menimbulkan variasi bunyi dari suatu fonem yang sama. Baik, the next presenter is Kurnia Khalid. Time is yours. Well, now let's move to talk about syllabic consonant. Well, here's the definition of syllabic consonant. A syllabic consonant is a phonetic element that normally patterns as a consonant, but may fill a full slot in the syllable. In other words, a syllabic consonant is a consonant that can form an entire syllable on its own without any vowels. Nah, jadi kalau bahasa singkatnya atau bahasa sederhananya, syllabic consonant ini konsonan dalam satu suku kata yang bisa berdiri sendiri, yang bisa hadir tanpa bantuan dari vowel itu. Nah, berbicara tentang syllabic consonant itu terbagi atas dua. There are two kinds of syllabic consonant. The first is syllabic nasals. The three nasal phonemes in English are N as in no, M as in more, and ing as in wing. The first is syllabic N. Consider the syllable that make up the following word. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama ini, yang di atas ini ada dua suku kata, guard and then garden. Nah, yang kedua, we see therefore that the second syllable no longer contain a vowel. Nah, di contoh yang kedua ini garden, tanpa dannya di sini tanpa ada bantuan si schwa yang termasuk bagian dari vowel itu. Di sini di bawah ini, then we see further example of syllabic and include the following. Contohnya itu frighten, di mana di sini antara T dan N nggak ada vowel. And the second is button, and the third is Kipton. Well, we move to the second syllabic. It is M, as well as the occurrence of syllabic N in unstretched syllable. Syllabic M can occur
in similar environments. Example of syllabic M which similar take the full measure of syllable. Nah, jadi contohnya yang kita bisa lihat nih, M ini hampir sama tadi, bisa sama kasusnya sama yang di M tadi. Nah, contohnya itu rhythm. Yang kedua bottom, and the third is blossom. Yang dari awal suku katanya rhythm ini kita lihat ada schwa. Nah, ternyata sih karena ini silabik konsonan, M ini termasuk dari silabik konsonan, dia itu bisa berdiri sendiri tanpa vowel itu. Ya, inilah contohnya rhythm, bottom, and blossom. And that the last syllabic nasal is in eng. In certain environments, the third English nasal eng may also occur as a syllabic consonant. Consider the following. Berikut adalah contohnya: broken key. Okay, next, the second syllabic is syllabic liquid. There are two liquid phonemes in English. They are L as in look and R as in run. The first is syllabic L. Example of syllabic L filling the full slot in unstressed syllable include the following: handle. Yang kedua itu battle, and the third is bagel. Also, we move to the syllabic R. A father example in the word perhaps dislike to be pronounced with syllabic R in most American accent. Example perhaps, but without syllabic R in a standard British English. Example perhaps. Further example include history, blustery, preference. I think that's all for me. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang syllable. What is syllable? Apa sih syllable itu? A syllable is a single, unbroken vowel sound within a spoken word. They typically contain a vowel or two if one is silent, and perhaps one or more accompanying consonants. So, syllables are always A, E, I, O, U, or sometimes Y when it makes vowel sound. All words are made from at least one syllable. Syllables are sometimes referred to as bits of a word that form its rhythm. And breaking of words into a syllable can help English learner with phonetic spelling. Another way to describe syllable is a mouthful of a word. Nah, jadi syllable adalah suku kata. Suku kata adalah bunyi tunggal yang terputus dari kata lisan atau tertulis. Suku kata biasanya mengandung vokal dan konsonan yang menyertainya. Terkadang suku kata disebut sebagai ketukan atau bahasa lisan. Nah, jadi suku kata selalu berbunyi A, I, U, E, O atau Y ketika membuat bunyi vokal. Semua kata dibuat dari setidaknya satu suku kata atau bisa juga lebih. Suku kata bisa disebut sebagai ketukan dari ritme. For your information, why is important to learn about syllable? Nah, kenapa kita penting mempelajari tentang suku kata? Karena mempelajari suku kata merupakan hal yang penting untuk kemajuan baik bahasa fonetik dan dalam bahasa Inggris. Karena merupakan unit utama ujaran yang dilengkapi fonem, akan membantu juga dalam memahami kata-kata yang baru. Types of syllable, macam-macam suku kata. Yang pertama ada open syllable. Open syllable is a syllable whose pronunciation end with vowels. Jadi, open syllable ini yang akhir kata pengucapannya diakhiri dengan huruf vowel. Contohnya ada go, blue,
be, coffee, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada closed syllable. Closed syllable is a syllable whose pronunciation ends with a consonant. Jadi yang kedua ini pengucapan yang akhir kata pengucapannya diakhiri dengan huruf konsonan. Contohnya seperti big, open, sugar, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada monosyllabic words. Monosyllabic words is a word that has only one syllable. Jadi monosyllabic word ini adalah suku kata yang hanya memiliki satu suku kata saja. Contohnya do, buy, dan ini tidak ada ketentuan harus akhirnya vowel atau konsonan. Dan yang selanjutnya ada polysyllabic words. Polysyllabic words is a word that has more than 2 syllables. Jadi yang terakhir ini adalah kata yang memiliki beberapa suku kata, yang lebih dari suku kata. Contohnya seperti winter. Nah, itu kan ada 2 suku kata, win dan ter. Dan yang 3 syllables atau 3 suku kata, contohnya seperti banana. Ada ba, na, na. Kemudian seterusnya ya. Yang keempat juga seperti itu. Ada 4 suku kata, 5 syllables, ada 5 suku kata. Contohnya bisa dilihat sendiri ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya juga. How to identify syllable. Bagaimana cara mengidentifikasi suku kata? How to identify syllables is by dividing the words by its pronunciation. One syllable usually has one vowel. Jadi, cara mengidentifikasi suku kata bisa dengan memenggal kata pada saat pengucapannya. Dan dari satu suku kata biasanya hanya memiliki satu vokal saja. Morphological structure. Morphology is the study of word formation, of the structure of words or morphemes. Morphemes is the smallest meaningful linguistic unit of language, such as roots and affixes. For example, words. Dalam kata words ini terdapat 2 morphemes, yaitu word plus s. Dan contoh selanjutnya adalah unbreakable. Dalam kata unbreakable ini terdapat 3 morphemes, yaitu un plus break plus able. Morphology tree helps to clarify the word structure, especially if it has 3 or more morphemes. Jadi, ketika terdapat kata yang memiliki lebih dari 3 morphemes, untuk membantu memperjelas struktur kata ini bisa memakai pohon morfologi. Kita lihat contohnya berada di bagian kiri. Di sini ada disproportionately. Disproportionately ini it comes from the adjective disproportionate plus suffix ly, and then disproportionate comes from the prefix dis plus adjective proportionate, and proportionate comes from noun proportion plus suffix ate. So in this word there are 4 morphemes. Dan pohon morfologi ini juga bisa digunakan untuk compound nouns. Contohnya di sini adalah motivational speaker. Motivational speaker, it comes from the adjective motivational and noun speaker. Motivational comes from noun motivation plus suffix al. And then motivation comes from verb motivate plus suffix ion. And speaker comes from verb speak plus suffix er. Syllable structure.
Syllabification is the process of breaking up words into syllables. Di sini di bagian sebelah kiri terdapat struktur silabel. Syllable is broken up with onset, rhyme, nucleus, and coda. Onset ini adalah konsonan yang terletak sebelum nukleus, sedangkan coda ini adalah konsonan yang terletak setelah nukleus, dan nukleus ini adalah vowel atau highest in sonority. Dan onset and coda dalam silabel ini adalah opsional. Jadi dalam sebuah kata ini tidak harus ada onset dan kodanya. Bisa juga cuma onset dan nukleus saja atau nukleus dan coda. Sedangkan nukleus dalam silabel ini bersifat obligatory. Contohnya adalah it. It. I-nya ini adalah vowel, jadi dia masuk nukleus. T-nya ini adalah konsonan yang terletak setelah nukleus, jadi dia adalah coda. Dan di dalam kata ini dan di dalam kata it ini tidak ada onset. Contoh kedua adalah cat. Cat. E-nya ini masuk ke nukleus dan K-nya ini adalah konsonan yang terletak sebelum nukleus, jadi dia adalah onset. Sedangkan T-nya ini adalah konsonan yang terletak setelah nukleus, jadi dia adalah coda. Resyllabification is a process in which consonants are attached to syllables other than those from which they originally came. Atau lebih simpelnya, syllable sound change. A consonant at the end of the word attached to the beginning of the next word, usually one that starts with a vowel sound. Contohnya di bawah ini adalah grade A. Bunyi de di kata grade ini attach dengan kata selanjutnya A. Jadi ini bisa terdengar seperti gray day. Gray day. Then contoh yang kedua adalah and dan aim. Bunyi n dalam kata and ini attach pada vowel A di kata kedua. Jadi ini bisa berbunyi seperti a name. A name. And then it can happen when the following word start with a consonant. Contohnya adalah ice cream. Bunyi se ini di dalam kata ice move over ke kata selanjutnya cream. Jadi ini bisa terdengar seperti ice cream, ice cream. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. If you have any question, let us know. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.